Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Lisda Kinanti dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini kami akan membahas mengenai media pembelajaran. Langsung saja pada materi pertama. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Nah, secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar di kelas. Menurut Brink 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan lain sebagainya. Nah, sementara menurut National Education Association pada tahun 1969, media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang mendengar, termasuk teknologi perangkat keras. Nah, jenis media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama ada media visual, media audial, media project tekstil media, dan project motion media. Nah, di media visual ini ada grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, dan komik. Kemudian di media audial ada radio, tape recorder, laboratorium, bahasa, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga ada slide, overhead, project, infocus, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir itu ada film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, kemudian mengetahui jenis-jenis media pembelajaran, tentunya kita juga harus mengetahui fungsi dan peranan media pembelajaran itu sendiri. Di antaranya, kehadiran media pembelajaran sebagai media antara guru sebagai pengirim informasi dan penerima informasi harus komunikatif, khususnya untuk objek secara visualisasi. Misalnya, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya konsep yang berkaitan dengan alam semesta itu harus lebih banyak menonjol visualnya. Sehingga, apabila seseorang hanya mengetahui kata yang mewakili satu objek, tapi tidak mengetahui objeknya itu disebut verbalisme. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Vega Maulida dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran identik dengan alat peraga langsung dan tidak langsung. 2. Media langsung seperti penggunaan peraga yang nyata untuk melakukan proses pembelajaran, sedangkan yang tidak langsung menggunakan media TV dan hal yang bersifat abstrak. 3. Media pembelajaran digunakan dalam proses komunikasi instruksional. Yang keempat, media pembelajaran merupakan alat yang efektif dalam instruksional. Yang kelima, media pembelajaran memiliki muatan normatif bagi kepentingan pendidikan. 6. Media pembelajaran erat kaitannya dengan metode mengajar, khususnya maupun komponen-komponen sistem instruksional lainnya. 7. Sumber belajar dikatakan alat peraga jika hal tersebut fungsinya hanya sebagai alat bantu saja. 8. Dikatakan media jika ia merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan belajar. Dan ada pembagian tanggung jawab antara guru dan sumber lainnya. 9. Dengan demikian, perbedaan antara media dan alat peraga terletak pada fungsinya, bukan pada substansinya. Teori pengembangan media. Berkembangnya komunikasi elektronik membawa perubahan-perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu hal yang harus dihindari yaitu anggapan bahwa kedudukan guru akan digantikan oleh alat elektronik. Dengan keberadaan komunikasi elektronik, menambah pentingnya kehadiran guru. Model pengembangan. Model pertama adalah model prosedural, merupakan model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Berdasarkan hal yang dikemukakan, pengembangan media berbantuan komputer interaktif yang dikembangkan mengikuti model prosedural dari De Saussure. Yang kedua, model konseptual. Model yang bersifat analitis, yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta berkaitan dengan antar komponen. Model konseptual dari pengembangan media berbantuan komputer ini mengikuti teori belajar behavior yang dikemukakan oleh Gagne. Terakhir, model teoritik adalah model yang menunjukkan
hubungan perubahan antar peristiwa. Dari semua penjelasan di atas, jelasnya sudah pentingnya penggunaan media pada pembelajaran PKN pada tingkat SD atau MI. Karena media merupakan faktor penting pendukung proses dan hasil belajar berjalan dengan baik. The one you think about as you lie awake.